pikirkan itulah fokusnya dosa. Saya tidak sedang berpikir Yesus. Yesus di sana, dosa di sana. Fokus saya apa? Dosa, jangan dosa, jangan dosa. Kenapa? Kalau dosa cepat minta ampun, jangan sampai lupa, jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti masuk neraka. Makanya jangan lupa dosa, jangan lupa dosa, jangan lakuin dosa, jangan lupa minta ampun. Jangan lakuin dosa, jangan lupa minta ampun. Makanya malam-malam waktu saya nikah sama istri saya pertama kali, saya kaget istri saya bisa doa kayak begitu dan sejak itu saya marahin. Kenapa? Dia khotbah kayak begini. Kan mau tidur nih, tidur, doa bareng kan tiap malam. Dia bilang gini, Tuhan ampunilah dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang disadari maupun tidak disadari, yang kami tahu maupun tidak tahu. Saya pikir apa sih ini? Disengaja tidak disengaja di begini-begini. Saya justru balik tanya, ketika kita minta ampun lagi, sebetulnya saudara percaya nggak dosa saudara sudah diampuni? Sebetulnya saudara sedang tidak percaya. Makanya saudara minta ampun kan? Kalau saudara percaya dosa saudara sudah diampuni, kapan? 2000 tahun yang lalu. Kita percaya bahwa darah Yesus cukup. Dan tadi satu kali dikuduskan untuk selamanya. Kita dibenarkan bukan berdasarkan kita minta ampun. Karena kalau kita minta ampun berdasarkan mulut berarti usaha kita lagi. Kita masuk surga itu karena usaha. Makanya marilah kita berhenti berfokus pada dosa-dosa. Dan mulai fokus pada Yesus. Karya yang telah Ia selesaikan di kayu salib. Siapakah Dia di dalam kita dan siapakah kita di dalam Dia? Siapa? Kita harus tahu. It's not about trying not to sin. Nah, hidup kekristenan bukan bagaimana kita untuk tidak berbuat dosa. Kekristenan is not about trying not to sin, but kekristenan itu adalah focusing so much on Jesus that sin isn't an option. Itu kita fokus kepada Yesus. Tadi saya bilang, saudara kasihnya, selama saudara fokus Yesus, saudara merasakan kasihnya Dia. Itu adalah cukup. Dosa itu bukan option, bukan pilihan. Gak usah fokus masalah dosa, fokus Yesus. Titik. Tapi banyak orang akhirnya bilang begini, woi, nanti bahaya dong kalau gitu. Tidak dulu. Stop trying to get safe. Makanya kita harus stop berusaha untuk selamat. Kenapa? Saudara sudah selamat. You are already saved. Kalau saudara percaya. Sekarang kalau saudara sedang berusaha selamat, saya balik tanya. Kalau gitu saudara percaya sudah selamat belum? Kalau gitu apa bedanya saudara sedang bangun jembatan sendiri untuk selamat? Hati-hati. Kenapa? Karena ini akan jadi pertanyaan begini. Katanya kalau percaya aja selamat. Tapi kenapa ada orang masuk neraka, dia lihat penglihatan, ada banyak orang Kristen di neraka katanya. Bukankah orang Kristen itu kan percaya Yesus? Sekarang saya bisa jawab. Hey, orang Kristen tahu Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah percaya sudah diampuni dosanya atau tidak? Tahu dari mana dia tahu sudah dosanya atau diampuni? Apakah dia sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya atau tidak? Ketika dia berusaha untuk untuk dia bisa selamat, sebetulnya dia sedang tidak percaya pada karya Yesus di salib, betul? Dia sedang tidak percaya apa yang Yesus sudah lakuin buat dia. Makanya dia tetap berusaha untuk selamat. Dan saya bilang, be careful. Hati-hati. Karena kunci masuk surga adalah percaya. Percaya. Saya balikin nih. Hati-hati. Kunci masuk surga adalah percaya. Saudara berusaha untuk masuk surga, tandanya saudara tidak percaya saudara sudah diselamatkan Yesus. Tandanya saudara sedang tidak percaya kepada Yesus. Meskipun saudara diam di gereja. Jangan-jangan saudara nggak percaya saudara sudah selamat. Makanya saudara masih berusaha untuk selamat. Dan be careful. Makanya God wants His children to know. Tuhan mau kita anak-anaknya sadar apa? That they are saved forever. Saudara selamat dulu selama-lamanya. Ketika kita terima Yesus, you are saved forever. Makanya Tuhan mau kita tahu bahwa kita ini sudah selamat. Ini ada cerita lucu, frustrated grace. Orang frustasi ini si Tonto namanya. Dia bilang, I'm so sorry, Tuhan saya minta maaf.
Yesus bilang apa? Tonto, I'm here, saya di sini. Terus Tonto bilang apa? Why did you leave me? Kenapa kamu tinggalin saya? Yesus bilang apa? I don't jump out when you mess out. Ketika kamu bikin kacau, saya nggak kemana-mana kok, saya ada tetap di sini. Tonto bilang, please forgive me, ampuni saya. Yesus bilang apa? I did. Saya udah lakuin 2000 tahun yang lalu. Saya udah ngampuni dosa kamu semuanya. Terus dia bilang, Tonto, I'm such a worm. Oh, saya ini seperti cacing. Yesus bilang, enggak, kita ini satu. Dan Yesus bilang bahwa enemy is in your mind. Musuhnya itu ada di mana? Di pikiran kita. Kadang kita nggak percaya itu. Tapi kamu perlu tahu bahwa apa? I love you and I'm still here. Saya mengasihi kamu dan saya tetap ada di sini. Dasar Tonto bilang apa? Kenapa nggak ampuni saya? Ini lemot. Itulah unbelief. Itulah ciri orang nggak percaya. Kenapa? Selalu datang ke Tuhan dan nangis-nangis dan minta diampuni. Tuhan sudah mengampuni kita. Justru saudara harus percaya dosamu sudah diampuni. Kira-kira menurut saudara, murid Yesus, Thomas lakuin dosa, Andreas, Paulus, Petrus, kira-kira mereka minta ampun dosa nggak ke Yesus? Gampang dong. Yesus kan bareng-bareng. Sekalipun dia sudah naik ke surga, saya rasa mereka nggak gini, Yesus ampuni dosa saya. Begitu dosa, Tuhan maaf saya berdosa. Tuhan sorry tadi saya bohong. Kira-kira murid Yesus minta ampun nggak? Iya, minta ampun sama siapa? Kapan pengakuan dosa mulai muncul? Ketika terjadi ini, Katolik jadi Kristen, bukan Katolik dulu Kristen kan, jadi agama negara di Roma. Kenapa? Konstantin itu dia mau perang, ceritanya ya sejarahnya, dia mau perang, dia takut karena dia tahu mungkin dia kalah. Dan dia berdoa kepada Tuhan yang gak jelas. Dia minta Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan waktu dia lihat gini ke langit, dia lihat ada salib. Oh, ini Tuhan yang betul. Kalau gitu kita harus ikut dia. Yang tadinya orang Kristen itu agama dilarang, akhirnya agama Kristen jadi agama negara di Roma. Dan sejak jadi agama negara, kita tahu ceritanya gereja masuk dalam the dark ages. Itulah masa kegelapan dan paling hancur dan paling sesat dari gereja. Kenapa? Akhirnya, berkembang terus. Ketika berkembang waktu itu tradisinya gereja ada pemimpinnya. Dan raja negara itu ada pemimpinnya. Ini antara kerajaan dan gereja bersaing. Kalau saudara nonton film-film segala macam gitu, kadang-kadang kita sering lihat bahwa tentaranya, bahkan gereja sendiri punya tentara. Dan sampai hari ini Vatikan punya tentara. Itu dari zaman dulu. Mereka punya tentara sendiri. Negara punya tentara sendiri. Dan mereka ini bersaing. Ketika bersaing, gimana caranya? Gereja punya ide. Gimana caranya supaya saya lebih banyak tahu perihal politik? Akhirnya dia bikin satu aturan pengakuan dosa. Jadi sekarang ada jenderal yang ngebunuh rajanya misalnya gitu. Orang bingung siapa yang rajanya kok mati, siapa gini. Ini jenderal diajarin kan, harus ngaku dosa, kalau nggak masuk neraka, takut ya. Datang, saya ngaku, saya baru bunuh itu raja gini. Akhirnya gereja, ketahuan kan. Jadi sebetulnya itu politik. Ketahuan tuh. Dan dari situlah terus berkembang. Akhirnya orang terbiasa. Ketika jadi Kristen, sekarang ngakunya bukan ke pastor. Dibikinlah berubah, ngakulah ke Tuhan. Kalau kamu dosa, ngaku ke Tuhan. Padahal siapa yang ngajarin? Tapi kan ada ayatnya, ya nanti saya jawab itu. Siapa yang ngajarin suruh minta ampun? Siapa yang ngajarin suruh ngaku? Ngaku, confess tuh ngaku. Siapa yang ngajarin suruh ngaku? Dan lihat ini, bahayanya kenapa ngaku itu sebenarnya gak masuk akal. Gak make sense menurut saya. Kalau ngaku dosa baru selamat gak make sense. Ini contoh, ini cuma anekdot. Ini ada suami istri, ini si Mary. Dia bilang, suaminya bilang gini, are you sure this is the last confessed sin in your life, Mary? Kamu yakin apa ini dosa terakhir yang belum kamu akui? Kenapa? If you miss a single one, you lose your salvation, you know, katanya.
Kalau kamu lupa ngaku satu aja, kamu masuk neraka, kamu tahu? Apakah begitu? Kalau begitu susah amat. Dan kalau gitu siapa yang nentuin? Saudara lupa ngaku satu dosa, masuk neraka loh. Tidak. Pengakuan tidak akan ngefek apapun. Yesus tetap mengampuni. Yesus tetap mengasihi. Terserah mau minta ampun, nggak masalah. Mau minta ampun, boleh. Nggak minta ampun, boleh. Cuma, nah saya kasih tahu, jangan sampai kejebak. Kenapa? Saudara karena setelah minta ampun, saudara merasa plong, lega. Betul nggak? Sebetulnya jangan-jangan saudara minta ampun ini, plong, lega, itu sebenarnya saudara cuma mau memuaskan diri sendiri. Tandanya sebenarnya saudara minta ampun, kalau saudara nggak minta ampun jadi deg-degan. Berarti saudara sedang tidak percaya bahwa sebenarnya tanpa saudara minta ampun, Yesus sudah ngampuni. Betul? Berarti tanpa sadar, hati-hati, saya bilang sebenarnya nggak ada masalah. Mau minta ampun, mau nggak minta ampun. Cuman lama-lama bisa kejebak. Kejebaknya oleh apa? Tadi, kita jadi nggak percaya. Kalau belum minta ampun, saya nggak percaya dosa saya diampuni. Makanya asal tahu aja, kalau saudara minta ampun, sebenarnya di surga itu ada hotline-nya yang terima pengampunan dosa. Tapi bilangnya apa? Thank you for calling Heaven Sins Confession Hotline. Udah telepon ke surga tentang pengampunan dosa di surga. Tapi sorry, kita nggak bisa angkat teleponnya sekarang. Kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena sudah selesai, udah tutup. Semua pengakuan dosa, semua pengampunan dosa sudah dilakukan. Jadi saudara mau ngaku dosa lagi nggak ngefek, saya bilang. Nggak akan ngefek. Tuhan udah ampuni 2000 tahun yang lalu. Dan dia akan curahkan darahnya untuk tebus dosa saudara di akhir zaman nanti. Selesai. Makanya forgiveness, sekali lagi saya tekankan, is by the blood of Jesus, not confession. Kita dibenarkan, kita ditebus, kita diampuni, itu hanya oleh darah Yesus. Bukan karena kita ngaku dosa, makanya kita jadi benar lagi. Bukan karena itu. We are justified by faith before God. Kita ini dibenarkan karena iman di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita masih berdosa. We are still justified. Kita tetap dibenarkan. Kenapa? Ya karena memang kita berdosa kan. Tapi kan dibenarkan itu dijadikan benar. Bukan usaha kita. Because God looks, kenapa? Karena Yesus melihat, Tuhan melihat Yesus to justify us and not to us or on our confessing of sin. Karena Tuhan itu lihat darah, tadi yang saya cerita. Ketika malaikat lihat ada darah, lewat. Nggak peduli yang di dalamnya penjahat sekalipun, lewat, selamat. Yang penting apa? Ada darahnya. Dan darah ini lambang darah Yesus. Sama ketika orang bawa domba, yang tadi saya cerita. Yang dilihat adalah dombanya, cacat nggak? Selama domba nggak cacat, semua dosa diampuni. Dan nggak ditanya orang yang datang, kamu dosa apa? Kenapa? Karena digantikan oleh domba ini. Digantikan oleh Yesus. Makanya Allah Bapa itu lihat darah Yesus. Dia tidak lihat dosa apa yang kita lakukan. Kita nggak benar, lewat darah Yesus kita dibenarkan. Dibenarkan. Again, I emphasizing, sekali lagi saya tekankan, you are forgiven by the blood of Jesus and not by confessing your sin. Kita dibenarkan bukan karena ngaku dosa, makanya jadi benar lagi. Kalau nggak ngaku dosa, nggak benar. Begitu ngaku dosa, benar lagi. Ngaku dosa, benar lagi. Nggak ngaku dosa, nggak benar lagi. No. You are not righteousness by your performance. Kita tidak menjadi benar karena apa performance kita yang kita lakukan. You are righteous because Jesus has done in the cross. Kita dibenarkan karena apa yang Yesus sudah lakukan di salib. Amin. Tekan berulang-ulang. Nah, saya mau jawab ini. Tapi bagaimana? Katanya di 1 Yohanes 1 ayat 9 ada ayat ini kan? Barang siapa mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil. Makanya dibilang ngaku dosa, nanti dia akan ngampuni dosa kita. Saya bilang setuju 1000% karena ini firman Tuhan. Tapi, dengar. Siapa yang suruh ayat ini dilakukan berulang-ulang? Ada yang nyuruh? Mana yang bilang ayat ini harus dilakukan berulang-ulang? Kapan kita lakukan ini? Once and for all. Sekali untuk selamanya. Sekali katanya tadi dibilang,
kita dibuat kudus selamanya. Nah, menurut saya ayat ini adalah bilang begini, kapan kita lakukan ayat ini? Ini ayat, betul firman Tuhan. Kapan kita lakukan ayat ini? Sekali. Kapan? Waktu kita terima Yesus. Kita terima Yesus, kita ngaku bahwa kita orang berdosa. Makanya kalau lahir baru kita bilangnya apa? Ikuti doa saya, gitu kan? Saya mengaku saya orang berdosa, saya butuh Yesus, saya butuh keselamatan, saya percaya Yesus adalah juru selamat, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, gitu kan? Ngaku saya orang berdosa, saya minta Yesus ngampuni dosa saya. Ini yang dilakukan satu kali. Nah, dan lanjutnya gini. Makanya gimana cara selamat? Roma 10 ayat 9 bilang, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini cara selamat. Kenapa bisa selamat? Nah, ini ada yang namanya the great exchange. Ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 51. Ada the great double exchange. Dia yang tidak mengenal dosa, he made him, huruf besar Tuhan, who knew no sin, dia nggak tahu dosa. Sekarang dibikin jadi dosa karena kita. Sedangkan kita yang nggak tahu kudus, sekarang dijadiin kudus karena dia. Nah, ini yang disebut the great double exchange. Jadi inilah penebusan yang Tuhan lakukan dalam kita. Penebusannya yaitu apa? Dosa kita dia yang tidak mengenal dosa, ini kudus Tuhan, sekarang dia jadi dosa gara-gara kita. Sedangkan sebaliknya, kita yang kudus, kita yang berdosa, sekarang jadi kudus karena dibenarkan oleh Yesus. Pertukaran. Itu yang tadi dibaca di Roma 6, itu besok saya jelasin. Itu yang bicara tentang kematian, makanya pertukaran. Nanti besok lah lebih detail. Makanya Jesus died in our place, Yesus mati di tempat kita sebagai as our substitute. Sebagai pengganti. Sekali lagi, Yesus mati itu gantiin kita. Tadi kan dibilang, to pay for our sin, untuk bayar semua dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya lewat itu kita bisa dibenarkan by faith. Dibenarkan karena iman. Karena itu, sekali lagi, forgiveness, pengampunan is a promise. Kenapa? Kita baca ayatnya dari tadi. Kamu dibenarkan, kamu diampuni. Di dalam Kristus kamu dibenarkan, kamu dibenarkan. Itu adalah forgiveness, diampuni. Itu adalah promise, not a feeling. Karena banyak orang gini, merasa masih berdosa. Merasa masih berdosa. Padahal saya bilang, merasa itu sebenarnya dosa nggak? Belum tentu kan? Kalau kita berbuat dosa, kita merasa, aduh nggak enak merasa berdosa. Disitulah kita butuh iman, karena kasih karunia melalui iman, bukan karena perbuatan. Disitulah kenapa kita butuh iman. Apa iman itu? Percaya. Disitulah kita butuh percaya bahwa Yesus sudah ampuni dosa kita. Bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Bukan karena minta ampun kita baru diampuni. Bukan karena kita lakuin ini makanya dosa saya diampuni. Bukan karena kita berdoa minta ampun baru diampuni. Tidak. Tapi karena janji Tuhan. Karena janji. Dan itulah perlu iman. Makanya you are forgiven, engkau diampuni melalui Yesus. You have been made pure, engkau dijadikan murni and innocent in the eyes of God forever. Itu engkau dijadikan murni dan tidak berdosa, tidak bersalah di mata Tuhan selamanya. Karena penebusan Yesus disalib. Dan kita harus percaya, makanya your identity, identitas kita anak-anak Tuhan, itu is not on your sin. It's not in your sin. But your identity is in your Savior. Jangan lihat masalah siapa saya. Oh saya ini orang berdosa. Oke. Tapi kan kamu udah minta Tuhan untuk jadi juru selamat kan. Identitas kamu jadi kamu itu siapa sih? Saya orang benar yang dibenarkan oleh Yesus. Saya bukan orang benar karena usaha. Saya dibenarkan. Orang benar yang dibenarkan. Makanya don't let others remind you what God has already forgotten. Jangan mau ada orang yang ngingetin kita pada apa yang Tuhan bahkan udah lupain. Tadi dibilang dosa dia udah lupain. Tapi banyak orang yang ingetin. Masih dulu lagi ini kan. Oh begitu kan. Jangan mau. Tuhan yang lupain semua. Dan karena Tuhan lupain makanya penghukuman. Lihat ini. Adalah hal yang mustahil di dalam Kristus. Kenapa? Karena Yesus mengambil semua penghukuman Anda ke atas tubuhnya disalib. Karena itu mustahil bagi Anda untuk dihukum lagi. Karena Yesus kan udah mati disalib.
Sekarang kita percaya kemudian kita dihukum lagi. Loh, Yesus itu mati di salib untuk menanggung dosa kita kan. Makanya kita nggak akan dihukum lagi. Makanya kita ini orang benar. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kita orang benar di dalam Yesus. Dan kita perlu tahu bahwa grace is greater than all your sin. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada semua dosamu. Dan kasih karunia itu mengatasi segala dosa. Kasih karunia mengatasi segala dosa. Apakah karena kita melakukan satu dosa kecil, kemudian kita menjadi pendosa? Ya. Tuhan kan sudah membenarkan semua. Makanya, nah ini yang pasti rame. Makanya, is grace a license to sin? Ini yang mungkin tadi Om tanya. Apakah kalau gitu kalau kita tahu kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni semua, apakah itu license to sin? Izin untuk kita berbuat dosa? Saya tidak bilang gitu. Betul. Saya tidak bilang bahwa kalau kita tahu bahwa Tuhan udah mengampuni dosa kita, kalau gitu seenaknya aja kita berbuat dosa. Kenapa? Karena Tuhan udah ampuni. No. People don't need grace to sin. Sekali lagi. Karena apa? Banyak orang takut untuk terima khotbah tentang kasih karunia. Orang takut dengar tentang kasih karunia karena mereka pikir kalau kita dengar tentang kasih karunia itu akan bikin orang jadi license to sin. Itu akan bikin orang jadi seenaknya aja dia berbuat dosa. Tapi sekarang lihat di sini. Orang itu nggak butuh kasih karunia untuk berbuat dosa. Dalam arti begini, saudara sekalipun nggak pernah dengar pengajaran tentang kasih karunia, apakah saudara nggak berdosa? Saudara tetap berdosa. Jadi pengajaran ini bukannya ini, oh kalau dengar itu jadi license to sin. Itu pengajaran ini bukan jadi license to sin. Kenapa? Orang berdosa itu nggak butuh license. Orang tetap berdosa kok. Saya tanya, saudara masih berdosa? Nanti kita akan bahas. Apa saudara masih berdosa? Justru they need grace to deal with the sin they already have. Mereka butuh kasih karunia untuk menghadapi dosa. Kalau enggak, besok saya kasih lihat. Condemnation kills. Setiap orang yang merasa terus berdosa, mati hidupnya. Gak akan bisa bangkit. Gak akan bisa punya kekuatan. Kita gak tahu Tuhan udah tebus dosa kita. Kita gak tahu Tuhan udah kudusin kita. Kita gak tahu kita dibenarkan. Akhirnya apa? Memble terus orang Kristen. Dan iblis yang akhirnya ngerjain kita. Tomorrow, besok. Makanya they need grace to deal with the sin they already have. Karena semua orang punya dosa. Hari ini. Makanya butuh kasih karunia Tuhan. Butuh tahu bahwa kasih Tuhan udah mengampuni dosanya. Saya bilang, untuk membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau saudara nggak sadar Tuhan mengasihi saudara, mau kita tekan sampai nangis darah, orang nggak bisa mengasihi Tuhan. Nggak akan bisa. Selama dia nggak sadar Tuhan mengasihi dia. Kalau dia tahu Tuhan itu jahat, gimana dia mau mengasihi orang yang jahat? Orang aja, apalagi Tuhan, betul? Gimana orang mau mengasihi Tuhan kalau dia tahu Tuhannya jahat? Ketika kita tahu kasih karunia Tuhan demikian itu yang memampukan kita terima grace, kita bisa mengasihi Tuhan lagi lebih. Tapi kalau kita hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan tanpa kita tahu ini, gak bisa. Jadi jangan mulai dari kita ke Tuhan. Apa yang kita bisa buat ke Tuhan? Ingat yang tadi pertama kali saya bilang, that is fake love. Real love adalah bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saudara carilah itu real love terus. Selama saudara dapat real love, saudara bisa mengasihi Tuhan. Kalau saudara dituntut mengasihi Tuhan tanpa saudara sadar itu, gak bisa. Makanya kenapa saya seminar kasih karunia? Supaya saudara merasakan betapa Tuhan mengasihi saudara. Apa yang dia udah lakuin buat kita. Semakin kita merasakan kasih karunia Tuhan, semakin saudara bisa mengasihi Tuhan. Semakin kita tuntut besok nih, hukum Taurat. Semakin tuntut orang untuk mengasihi. Hancur, keluar dari gereja, terhilang lama-lama. Karena orang tidak bisa mengasihi Tuhan. Selama mereka tidak merasakan betapa Tuhan sudah mengasihi dia. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat dia. Bahkan ketika dia berdosa, Tuhan udah ampuni dosanya. Bahkan ketika dia lakukan gini, Tuhan udah tebus dosanya. Bahkan sebelum dia hidup, Tuhan udah mati buat dia. Betapa apa? Nah itulah semua. Saya ambil contoh. Kalau saudara gak punya mobil, saya kasih mobil yang lagi ngetop hari ini. Mobil Agya. Mobil murah katanya. Meskipun yang gak terlalu murah lah ya. Dikasih mobil murah. Nah, dikasih mobil Agya. Senang? Oh senang dong. Senang pasti. Kasih mobil Agya. Nah, saya kasih mobil Agya. Wih dia senang. Nggak lama.
Om Sam juga kasihan. Dia tahu ini pelayan Tuhan. Akhirnya, saya tanya dulu gini, kalau saya kasih mobil Agia, kamu kira-kira rawat nggak itu mobil? Yakin? Kenapa? Sekarang kamu punya mobil? Belum kan? Kalau saya kasih Agia, kamu akan rawat dengan baik? Pasti dirawat, nggak akan ditubruk-tubrukin, betul? Pasti dirawat dengan baik. Saya kasih Agia. Om Sam tahu dia tadi singer. Wah, ini orang butuh mobil. Kalau gitu saya kasih deh. Dikasih Ferrari. Wes, saya kasih Agia, Om Sam kasih Ferrari. Sekarang kamu punya 2. Saya tanya, kamu rawat nggak yang Ferrari? Dua-duanya kamu akan rawat kan? Tapi saya tanya, mana yang kira-kira kamu lebih hati-hati dan kamu lebih rawat? Kenapa Ferrari? Karena kamu tahu Ferrari itu lebih mahal dan lebih berharga. Lebih bernilai. Kenapa saya khotbah grace? Semakin saudara tahu, Agia itu seperti pengajaran hukum Taurat. Kenapa? Pengajaran hukum Taurat bilang begini, Tuhan mengasihi kamu. Kamu lakuin ini, lakuin itu, lakuin itu. Dan kita berjaga-jaga untuk jaga itu. Mobil jangan sampai hancur. Kita jaga kekristenan kita karena Tuhan sudah tebus dosa kita. Kita jaga supaya kita nggak berbuat dosa. Dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kasih karunia itu seperti Ferrari yang dikasih buat kita. Kita akan jauh lebih menghargai. Kenapa? Karena itu jauh lebih berharga. Itu jauh lebih mahal. Makanya saya tanya nih, saya kasih kamu Ferrari ini kayak begini. Dan bukan cuma dikasih Ferrari. Itu dikasih all risk insurance. Dalam arti all risk itu apa? All risk, kalau yang tukang asuransi, ada tukang asuransi sini? Kalau insurance mobil all risk berarti semua ditanggung. Apapun yang terjadi atas mobil itu ditanggung. Kalaupun rusak diganti baru, kasarnya begitu. All risk. Apapun yang kamu lakukan terhadap mobil itu diganti baru. Pertanyaan saya, akan kamu tabrakin gak itu mobil Ferrari? Hanya orangnya agak kurang kali ya. Kenapa? Udah dapat Agia, dapat Ferrari, dilengkapi dengan all risk, kebaret, dibenerin langsung. Kaca nih kayak gini. Kaca pecah, diganti. Tapi apakah kemudian kaca pecah diganti? Oh, boleh juga dong. Kalau gitu saya coba dah. Tabrakin depannya sampai ringsek itu Ferrari. Diganti. Kurang lagi, dia nggak percaya. Disikat sampai buntung belakangnya. Ferrari juga ini. Diganti. That's the grace. Itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan janji apapun yang kamu lakukan, you are safe. Menurut saya. Masalahnya, ketika kamu tahu itu, kamu tabrakin. Karena kita menghargai bahwa Ferrari itu jauh lebih mahal daripada Agia. Itu besok. Bahwa grace is more than laws. Hukum Taurat. Kalau kita menghargai hukum Taurat, betapa berharganya grace. Dan itu kalau orang yang ketemu grace, nggak akan dia tabrakin. Saya percaya Tuhan udah tebus saya, tidak membuat saya berbuat dosa. Kenapa saya nggak mau berbuat dosa? Oh, banyak alasan. Satu, kalau berbuat dosa kita akan merasa tertuduh. Besok condemnation kills. Kedua, ada konsekuensi atas dosa. Di bumi, bukan di surga. Surga nggak ada. Kenapa? Tuhan udah tebus. Ada konsekuensinya. Saya misalnya ke pelacuran, kena HIV, ya tanggung sendirilah. Karena ada konsekuensi itu. Jadi apa yang membuat saya nggak lakuin ini? Tapi bukan saya berusaha untuk. Tapi karena saya tahu, saya tetap nggak mau lakuin dosa. Dosa. Banyak orang bilang begini. Dulu saya terlalu sombong ya, bahwa saya bilang gini, kita ini bisa hidup kudus. Betul. Karena apa? Karena tadi ada pengajaran tentang minta ampun, ngaku dosa. Jadi kenapa saya kemarin bilang gini, saya kudus kok. Kenapa? Barusan saya minta ampun, Tuhan ampuni semua dosa saya. Kudus. Kudus dalam arti apa? Saya tidak berbuat dosa. Jadi saya sering bilang begini, saya ini orang kudus. Saya ini tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Ya buktinya saya nggak berbuat dosa, saya udah minta ampun, saya udah dikuduskan. Sekarang saya nggak berbuat dosa. Padahal sejak saya ngerti ini saya malu sekarang. Kenapa? Dosa itu memang saya nggak lakuin yang namanya dosa membunuh. Saya nggak berzina.
Saya nggak mencuri, saya nggak bohong. Dan inilah dosa-dosa besar. Kenapa? Dosa besar ini berdasarkan apa? Berdasarkan hukuman di bumi. Iya dong, kalau mencuri, kalau membunuh bisa hukuman mati tuh. Masuk penjara, bukan cuma masuk penjara, hukuman mati. Kalau berzina, mungkin 15 tahun itu maksimal. Kalau mencuri, 10 tahun lah. Gitu. Kalau berbohong, mungkin ini apa segala. Jadi itu manusia yang menentukan. Berdasarkan konteks konsekuensi dari dosanya, makanya ada dosa yang lebih besar, ada dosa yang kurang besar, ada dosa yang agak kecil. Tapi saya tanya, di mata Tuhan dosa ada besar kecil nggak? Nggak ada. Sekarang saya tidak melakukan dosa besar. Saudara juga mungkin bilang, saya udah nggak berdosa. Nanti dulu. Bagaimana sekarang itu kata yang terakhir, berbohong. Saudara, udah makan? Lapar nggak? Dia senyum-senyum, dia mau bohong tadi ya. Kenapa? Nggak enak. Masalahnya, saya juga belum makan ini. Saya juga tahu semua lapar. Tunggu sebentar, nanggung supaya besok kita itu. Tapi kan kadang kita tanya, lapar nggak? Enggak. Pada lapar. Saya tanya, itu bohong bukan? Itu bohong bukan? Tapi kok kita nggak sadar dan kita merasa kita tidak melakukan dosa? Karena dosa itu ada dosa besar, dosa kecil berdasarkan yang kita lihat. Bagaimana dengan bohong putih yang tadi? Dikasih kue, enak nggak? Enak. Segigit dibuang sebelah. Dan kita nggak merasa kita berdosa ya. Padahal saudara berdosa loh. Bagaimana dengan yang namanya iri hati? Di mana ada iri hati, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Saudara begitu lihat aja, begitu duduk, handphonenya ganti, ganti S4, kita cuma gitu doang sedikit, gaya amat, itu ada iri tuh, kita nggak sadar tuh. Gimana dengan tadi ada yang naik motor atau naik mobil di tengah jalan, ada kring, halo, saudara tahu nggak boleh ngangkat telepon? Apalagi di sini saya lihat, aduh itu S dicoret, semua berhenti di situ. Parkir tuh udah kuning merah hantem zet gitu, dilarang putar balik semua di situ. Saudara merasa saudara nggak berdosa, saudara nggak taat sama pemerintah, dan bahkan di Yakobus bilang begini, kalau kamu tahu bagaimana kamu harus berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi sekarang saya tanya, hari ini saudara melakukan dosa nggak? Banyak. Hei, kita tidak kebal dosa. Artinya, kita selalu tiap hari berdosa. Makanya saya bilang begini, kalau saudara berfokus untuk tidak berdosa, saya bilang hari itu saudara nggak bisa mikir apa-apa. Setuju? Yang nyetir, Mas Dwi, mau jemput anak, dia harus pikirin, tidak boleh langgar lampu merah. Ada SMS nggak boleh, telepon nggak boleh diangkat, ada BB nggak boleh dijawab, ada S nggak boleh berhenti, ada P nggak boleh begini. Nanti kalau ditanya orang harus jawabnya begini, ini harus begini. Bayangin, kita harus benar-benar fokus diri untuk hidup kudus. Dan sekali lagi tadi saya bilang, ketika kita berfokus pada dosa, saudara tidak sedang berfokus pada Yesus, betul? Dan hasilnya apa? Ketika saudara fokus pada dosa, hasilnya apa? Saudara berdosa terus. Kenapa pengajaran grace perlu? Selama saudara berfokus hanya pada tidak berbuat dosa, sebetulnya saudara sedang berfokus pada dosa. Yang padahal setiap hari kita pasti masih melakukannya, betul? Tapi kabar gembiranya, meskipun hari ini saudara melakukan dosa, Yesus sudah tebus semua dosa, amin. That's the grace. Itu kasih karunia Tuhan. Saudara nggak sadar saudara melakukan dosa, saudara nggak sadar tadi saudara angkat telepon di mobil. Tanpa saudara minta ampun, Yesus sudah ampuni dosamu, amin. That's the grace. Dan ketika saudara tahu pengajaran ini, saudara akan hidup jauh lebih bebas. Bukan berbuat dosa, bukan, jangan salah. Karena kita tahu apa yang kita lakukan tidak akan ngefek terhadap kasih Tuhan, tidak akan ngefek terhadap keselamatan kita. Tidak akan ngefek. Tapi bukan berarti saya jadi mau lakuin dosa terus. Saya nggak lakuin dosa aja, saya tetap berdosa hari ini, betul? Tanpa saudara sadar. Dosa itu nggak usah dipikirin baru jadi dosa. Kita nggak pikir aja jadi dosa.
Kita iri aja udah dosa. Kita nggak berbuat baik aja udah dosa. Dosa itu terlalu luas. Terlalu luas. Kita tidak bisa menghindari dosa. Dengar baik. Gak bisa kita menghindari dosa. Tapi saudara perlu tahu, His grace is bigger than your sins. Amin. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa-dosamu. Kasih karunia Tuhan lebih besar. Dan kasih karunia bikin kita gak fokus ke itu. Roma 5 bilang begini, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, karena Yesus sudah mati, kemudian Dia sudah dibenarkan, kita dibenarkan oleh darah-Nya, maka sekarang kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita sudah dibenarkan, kita didamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya mau ikut agama, saya mau ikut Kristus, karena di dalam Kristus ada jaminan keselamatan pasti. Kalau nggak pasti, apa bedanya sama agama sesepupu? Kalau saudara minta ampun, baru diampuni. Mereka juga bilang begitu. Kalau minta ampun, baru diampuni. Kalau berbuat baik, nanti ditimbang dosanya. Saya nggak mau ikut sesuatu yang nggak pasti. Kalau ikut Kristus, percaya Yesus tidak pasti selamat. Buat apa ikut Yesus? Cari agama yang lain aja. Setuju? Kalau ikut Yesus nggak pasti selamat, ngapain? Ikut Yesus nggak pasti. Saya udah terima Yesus, nggak pasti. Buat apa saya ikut Yesus? Karena ada jaminan kepastian. Dan saudara harus percaya ini. Kalau saudara nggak percaya, saya khawatir saudara bukan orang percaya. Dan kalau saudara bukan orang percaya, maybe we not see you in heaven. That's worse. Ini bahaya buat gereja. Saudara nangkap? Kalau saudara nggak percaya itu, saudara nggak percaya, besok saya jelasin lebih detail lagi. Bagaimana penebusan Tuhan jauh lebih berkuasa dari dosa Adam. Jauh. Kalau dosa Adam yang udah 6.000 tahun begitu lahir, itu langsung bisa berefek. Apalagi penebusan karya Yesus. Jangan rendahkan karya Yesus yang baru 2000 tahun yang lalu. Besoklah. Makanya knowing that you are completely forgiven. Ketika saudara tahu justru bahwa saudara sudah diampuni secara komplit. Itu akan destroy the power of sin in your life. Itu akan menghancurkan kuasa dosa dalam hidup saudara. Amin. Itu yang tadi sempat dibaca. Kenapa kita nggak itu lagi? Karena kita udah tahu. Itu yang akan menghancurkan, destroys the power inilah. Selama kita tahu Tuhan udah tebus kita sempurna, kita nggak akan pusing lagi masalah dosa. Selama kita nggak tahu bahwa kita sudah diampuni, kita akan berusaha untuk minta diampuni. Kita akan berfokus pada dosa karena kita pikir dosa akan bawa ke dalam maut. Meskipun ya, tapi kan kita udah terima Yesus. Makanya Titus bilang begini, jangan khawatir bahwa kasih karunia ini akan bikin orang tambah berdosa. Karena ayatnya bilang, Titus bilang begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Iya, ntar dulu, iyanya apa ini? Coba baca yang betul. Baca yang betul. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Iya, lihat dong, kalau baca kalimat tuh ada 2 kalimat, ini ada subjek. Ini ada subjek, kalau ini ada kata ganti subjek, berarti sebetulnya menggantikan subjek yang di atas. Kalimat yang pertama subjeknya apa? Kasih karunia Allah. Kalimat kedua itu kalau kata iya, berarti itu menggantikan yang atas. Berarti bukan menggantikan, sama dengan yang atas, kata ganti. Jadi kalau saya mau baca gini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, maka kasih karunia Allah akan mendidik kita, lihat kasih karunia Allah akan mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Siapa yang ngajar, siapa yang didik?
Kasih karunia, grace. Jadi kalau saya nih, saya mau orang tinggalin kefasikan, saya mau orang tinggalin keinginan dunia, saya mau orang lebih beribadah, apa yang saya kasih? Kasih karunia. Karena grace will teach them. Kasih karunia yang akan ajar mereka. Kalau kita paksa mereka, saya bilang mereka nggak dapat kasih. Gimana mereka bisa balikin kasih? Kasih karunia ini kasih karunia. Karena begitu besar Allah kasih, maka dia mengarunia. Semakin kita kasih karunia ke orang, semakin orang tinggalin kefasikan. Kenapa? Karena dia akan jauh lebih tahu bahwa kasih karunia jauh lebih berharga daripada Agia. Ferrari jauh lebih berharga dari Agia. Dia akan tahu ini. Dia akan tinggalkan hal duniawi. Buat saya gini, Tuhan jauh lebih berharga daripada dosa. Saya nggak mau lakuin dosa bukan karena apa-apa. Meskipun saya tahu sekalipun saya lakuin dosa, no problem, no effect. Tapi saya nggak mau lakuin itu. Karena saya tahu ini jauh lebih berharga. Kenapa? Karena saya terima didikan dari kasih karunia. Dan itu yang akan mendidik supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini. Makanya grace will motivate us to live right. Kasih karunia akan memotivasi orang untuk hidup benar. Kenapa? Because it first draw us close to Jesus. Karena bicara kasih karunia akan bawa orang kepada Yesus. Dan sekarang orang dibawa kepada Yesus masa jadi berbuat dosa? Ketika orang dibawa kepada Yesus, dia akan tahu Yesus, betapa berharganya Yesus. Dia akan, dunia ini gak ada apa-apanya. Paulus bilang dunia ini seperti sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga katanya daripada semua. Dunia ini sampah. Padahal di dunia ada apa? Kekayaan, harta, semua. Buat Paulus, sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga. Berarti ini apa? Kasih itu untuk bisa menyaingi dunia. Kenapa harus kasih tentang kasih karunia? Tapi kalau kita bilang, jangan mau dunia, jangan mau dunia, jangan mau dunia. Ya jangan dunia terus saya kemana? Dan orang cuma akan ditekan dan habis besok. Itulah laws, hukum Taurat. Makanya grace is a license to live free from sin, not to sin. Kasih karunia itu bukan bebas untuk berdosa, tapi itu bebas hidup dari dosa. Dalam ini cuma susah jelasinnya karena bahasa Inggris. Jadi kita bebas dari dosa, dalam arti mau dosa mau enggak ngefek. Bukan bebas berbuat dosa. Meskipun kalau berbuat dosa juga enggak itu, tapi enggak akan mau kalau kita betul-betul kenal Yesus. Kalau enggak ya berarti saudara enggak kenal kasih karunia lah. Simpelnya gitu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah dimerdekakan, makanya if the blood has set you free, you are free indeed. Tuhan bilang kalau darah Yesus sudah memerdekakan kau, merdeka. Merdeka apa? Ya merdeka. Benar-benar merdeka. Buat saya, I'm free. Sekalipun saya berdosa tanpa saya tahu dosa saya sudah diampuni. I'm free. Hidup bebas dari dosa seperti begitu yang akan membuat kita gak akan berdosa. Betul. Karena saya gak fokus dosa lagi. Meskipun saya tetap berdosa. Saudara juga berdosa hari ini kan? Tadi saya udah tanya. Iya. Jangan sombong, saya nggak berdosa, saya hidup kudus. Di telepon, ngangkat telepon di mobil. Hei, justru inilah yang membebaskan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini bicara hukum Taurat besok. Tentang Galatia. Dan kamu lepas dari Kristus, tahu jika kamu mengharapkan kebenaran, ini nyambung makanya. Kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Hukum Taurat adalah usaha, besok itu yang lebih dalam. Saya justru lagi berdoa keras, kenapa? Gimana cara nyampein besok? Susah. Tapi saya berharap berapa persen yang bisa terima, haleluya. Berat besok. Kalau kamu berusaha lakuin hukum Taurat, kamu ada fallen from grace katanya, di luar kasih karunia. Penutup, Jesus is my savior, not my religion. Amin. Yesus itu juru selamat saya, bukan agama. Agama tidak menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Makanya my life is all about Jesus. Semua hidup saya fokusnya cuma Yesus. Saya diselamatkan hanya karena Yesus. I'm loving life because of Jesus. Saya mengasihi hidup saya karena Yesus.
Karena banyak orang gak mengasihi hidupnya karena hidupnya berdosa terus. Buat saya gak peduli mau dosa apa enggak, saya mengasihi. Kenapa saya tahu diampuni? Semakin saya gak berdosa. And still alive. Dan tetap hidup hanya karena Yesus. Hanya karena Yesus. Jadi saudara lihat banyak sekali. Hari ini semua balik kepada kasih karunia Tuhan. Back to the basic grace. Semua balik. Ada satu buku yang bagus, judulnya It is Finished. Ada 3 kata yang simple tapi artinya luar biasa. Dan buku ini ditulis oleh orang dari Australia, Nerida Walker. Ini bagaimana kita merasakan experience setiap blessing, bahwa kita adalah punya warisan karena kita anak Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan dalam iman dan bukan penglihatan. Bagaimana kita bisa mengatasi sakit penyakit dan segala macam. Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Dan bagaimana kita bisa mengalami semua otoritas Kristus dalam hidup kita. Ketika kita menemukan kebenaran-kebenaran ini, bahwa apa yang Yesus sudah bayar, sudah lakukan di salib, yang kita gak perlu lagi lakuin karena Yesus sudah lakuin. Itu akan mentransformasi setiap kehidupan kita. Ketika kita tahu dia sudah lunasin. Kita sudah lunasin. Dan ini bukunya tahun lalu saya beli, saya pas ke Australia, saya beli buku ini, saya baca, bagus sekali. Dan saya pengen ini dibaca semua orang, karena itu saya terjemahin. Dan puji Tuhan, seminggu, hampir 2 minggu sebelum saya ke Pekanbaru, bukunya jadi terjemahannya. Dan saya belum masukin ke toko buku manapun karena baru jadi, saya langsung bawa berangkat. Dan bukunya saudara bisa dapatkan ada di belakang, judulnya It is Finished, sudah selesai. Mengubah hidup Anda dengan karya Yesus yang telah selesai di kayu salib. Ketika kita ngerti apa yang Yesus sudah lakukan, tadi kita mengerti, itu akan bikin kita bisa mengasihi Tuhan. Itu akan membuat hidup kita lebih bebas. Kita akan ada otoritas. Kita tahu janji apa yang Tuhan kasih apa. Dan itu buku luar biasa. Saudara diberkati malam ini. Sesuatu yang mengubah. Tapi bedanya apa? Kalau dengar seminar harus begini, begitu, biasanya pulang semua gini. Pusing, betul? Saya lihat hari ini semua mukanya lain, betul? Kenapa? Ada kerasa ada sesuatu di sini. Kenapa? Joy. Relax. That's the grace. Itulah kasih karunia Tuhan. Kita dengar ini gak berat. Kenapa? Gak ada tuntutan. Kita dengar ini semua, wow. Asik ya gitu. Pulang meskipun lapar, semua senyum kan. Saya lihat hampir gak ada yang pulang. Semua senyum gitu. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami dengar. Terima kasih untuk kebenaran kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah Engkau lakukan dan Engkau sudah curahkan buat kami Tuhan. Kasih karunia yang begitu berharga buat kami Tuhan. Dan kami tahu ketika kami tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami Tuhan. Dan kami benar-benar merdeka dalam Engkau Tuhan. Kami akan raih setiap janji-Mu Tuhan. Kami akan lihat Tuhan, kami akan mulai berjalan dalam kebenaran demi kebenaran senantiasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Biarlah firman yang keluar, aku percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan mengerjakan sesuatu di dalam hati setiap kami dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapak. Berikan pengertian Roh Kudus, Kau adalah penolong kami. Kau adalah guru kami. Jelaskan lebih daripada apa yang hamba bisa jelaskan malam ini Tuhan. Biar benih ini yang sudah tertanam bisa bertumbuh dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah berkorban untuk datang Tuhan. Aku percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.